dakwah jalan juang kami, Hizbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas dzikir Ratibul Attas. Di pertemuan lalu kita bahas ya latifan bi khalqi ya'lamu bi khalqi, ya latifan lam yazal utuf bina fi manazal innaka latifun lam tazal utuf bina wal muslimin. Maka disambung lagi zikir. Setelah membaca zikir tersebut, maka disambung dengan zikir yang ke-13, yakni la ilaha illallah, dibaca sebanyak 40 kali atau dibaca sebanyak 100 kali. Maka disebutkan dalam satu riwayat, membaca kalimat la ilaha illallah dalam zikir Ratibul Attas, dibaca la ilaha illallah 4 kali satu napas kalau bisa. 4 kali. Kalau zikir Ratibul Haddad 2 kali la ilaha illallah, 2 kali napas, 2 kali napas. Tapi itu kalau mampu, kalau tidak pun nggak apa-apa. Yang penting bacaannya 40 kali. La ilaha illallah yang artinya adalah tiada ilah, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ketahuilah olehmu bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menegaskan. Ini dalam ayat tersebut, ketahuilah bahwasannya tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini sebaik-baiknya, seutama-utamanya perkataan aku, kata Nabi Muhammad, dan ini nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya nabi sebelum Nabi Muhammad semua agamanya agama Islam, agama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak ada perdebatan di sini bahwasannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua beragama tauhid. Dari hadis tersebut Nabi yang katakan demikian. Warada fil hadis al-qudsi la ilaha illallah hisni wa man dakhala al-hisni amina min azabi. La ilaha illallah. Ini dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut adalah la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapa yang masuk ke dalam bentengku ia akan selamat dari siksaku. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimu dzunuba hadma. Nabi mengatakan bahwasannya talkinkanlah orang-orang yang akan mati. Ini di antara kamu, di antara kita nih, dengan ucapan la ilaha illallah fa innaha tahdimu dzunuba hadma. Karena kalimat itu akan menghancurkan dosa-dosa orang yang membaca tersebut. Nah, jadi dihancurkan dosa-dosa orang yang membaca sehancur-hancurnya, kata Nabi Muhammad. Makanya kadang kalau ada orang yang sakit, koma, dia sudah terlihat tanda-tanda dia lemah dan sebagainya, talkinkan, suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, perintah Nabi Muhammad SAW. Ataupun yang telah meninggal dunia, kita bacakan tahlil. Dari sini hadisnya. Qila ya Rasulullah, maka sahabat pun bertanya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hadza fil mauta fa kaifal ahya. Nah, ini untuk orang yang meninggal ya Rasulullah. Orang meninggal kita bacakan tahlil, maka akan menghancurkan dosa orang yang meninggal tersebut. Nah, jadi jangan takut kalau kita tahlil, ada dasarnya.
Kemudian katakan bahwasanya hadza fil maut fa kaifal ahya. Ini untuk orang meninggal ya Rasulullah. Bagaimana kalau buat orang-orang yang masih hidup membaca kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan kalau sallallahu alaihi wasallam hiyalaha ahdamu wa ahdamu. Nabi mengatakan bahwasannya dia kalimat tersebut ya akan lebih menghancurkan dosa-dosa bagi orang yang membacanya ketika dia masih hidup. Kalau kita bacakan untuk saudara muslim kita, kita niatkan untuk dia kalimat la ilaha illallah, maka dihancurkan dosa-dosa orang yang meninggal dunia tersebut. Tetapi buat kita yang masih hidup, lebih menghancurkan lagi dosa-dosa kita, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Fadl Al-Jauhari qala idza dakhala al-ahlul jannah al-jannah sami'u ashjaraha wa anharaha wa jami'a ma fiha yaquluna la ilaha illallah fayaqulu ba'duhum li ba'din kalimatun yaghfulu anha fid dunya. Katakan bahwasannya jika ahli surga, ini orang-orang yang masuk surga, maka disebutkan mereka mendengar pepohonan di dalam surga itu, ini pepohonan, sungai-sungainya, dan semua yang ada di dalam surga tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pepohonannya berzikir la ilaha illallah, sungainya pun berzikir la ilaha illallah, tanahnya pun berzikir la ilaha illallah, semuanya berzikir la ilaha illallah. Maka dikatakan fayaqulu ba'duhum li ba'din kalimatun yaghfulu anha fid dunya. Kemudian sebagian berucap kepada sebagian dari mereka bahwa kalimat itu adalah yang pernah dilalaikan oleh mereka ketika di dunia. Ini adalah ucapan sebagian dari sebagian mereka. Maksudnya apa? Orang yang di neraka mendengar pepohonan di surga mengucapkan la ilaha illallah. Sungai-sungainya mengucapkan la ilaha illallah. Tanahnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka yang di neraka mengatakan itu adalah kalimat yang kami lalaikan ketika kami berada di dunia. Artinya dia lalai sehingga dia masuk ke dalam neraka, dan dia pun mengetahui bahwasanya kami lalai dari kalimat tersebut. Maka jangan tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikatakan lagi Sufyan ibn Uyainah, dia pun mengatakan di sini, yakni tiada nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang lebih utama dari diperkenankannya kepada mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan bahwasannya kalimat itu bagi mereka di akhirat bagaikan sejuknya air di dunia. Nah, nanti di akhirat kita bakal merasakan kalimat itu akan membuat tenang. Kalimat itu akan membuat kita sejuk. Kalimat itu akan membuat kita nyaman. Kalimat itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang dahsyat, yang mempunyai banyak berbagai macam fadilah. Wa an Ali karamallahu wajha qultu ya Rasulullah ayu tariqah aqrabu ila Allah wa ahluha ala ibadillahi wa afdaluha indallahi ta'ala. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku wahai Rasulullah SAW, manakah jalan, ini tariqah jalan yang sedekat-dekatnya, yakni dan semudah-mudahnya atas hamba Allah dan semulia-mulianya di sisi Allah. Mana jalan yang paling cepat, jalan yang paling dekat, jalan yang paling mulia untuk dekat kepada Allah. Maka Nabi mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alika bidawami dzikrillah. Wahai Sayyidina Ali, katakanlah, yakni dawamkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun mengatakan, kullun nasi yadhkuruna Allah. Ini setiap orang berzikir pada Allah. Sayyidina Ali mengatakan, pasti mereka semua berzikir pada Allah ya Rasulullah. Maksud Sayyidina Ali,
Coba apa zikirnya, zikir yang seperti apa? Setiap manusia pasti zikir katanya. Kalau orang Islam pasti berzikir. Padahal zaman sekarang banyak yang nggak berzikir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi. Wahai Sayyidina Ali, tidak akan terjadi kiamat. Jadi masih ada orang di muka bumi yang menyebutkan Allah, Allah, yang berzikir. La yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi di muka bumi masih ada yang menyebutkan kalimat Allah, Allah. Kemudian faqala lahu Ali, maka bertanya lagi Sayyidina Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, ghamid ainak wasma anni thalatha marrah. Maka disuruh Sayyidina Ali ini bahwasanya Nabi mengatakan, pejamkan kedua matamu, kata Rasulullah SAW, dan dengarkanlah ucapan dariku, yakni sebanyak 3 kali. Thumma qul mithlaha wa ana asma'. Kemudian kata Sayyidina Ali, aku mengikuti dan aku mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul. Jadi Sayyidina Ali memejamkan matanya, kemudian Nabi pun berucap kepada Sayyidina Ali, qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah thalatha marrah. Kemudian pun Nabi mengucapkan la ilaha illallah 3 kali kepada Sayyidina Ali. Maka dan kedua matanya pun, ini Sayyidina Ali pun menutup kedua matanya. Thumma qalaha Ali kadzalik. Kemudian Sayyidina Ali pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Ali mengajarkan kepada anaknya. Kemudian Sayyidina Ali pun mengajarkan kepada yakni para sahabat, dan salah satu ada yakni kepada Sayyidina Hasan al-Basri pun sampai kepada beliau, Sayyidina Hasan al-Basri. Kemudian lalu Sayyidina Hasan al-Basri mengajarkan kepada Al-Habibul Ajai. Kemudian dari Al-Habibul Ajai mengajarkan lagi kepada yakni Daud At-Tayya. Daud At-Tayya mengajarkan lagi yakni kepada Al-Ma'ruf Al-Qaraji. Kemudian diajarkan lagi kepada yakni kepada Surah mengajarkan lagi yakni kepada Al-Junaid Al-Baghdadi Sayyid Taifah. Dan jadilah ilmu tariqah tasawuf. Dan dari sini bersambung lagi sampai kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Artinya kalimat la ilaha illallah ini memang sudah Nabi ajarkan dan bersanad. Apa yang kita baca dalam Ratibul Attas pun bersanad. Nanti di akhir ijazah sekaligus ada sanad dari sampai kepada Sayyidina Umar, dan sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk masuk neraka kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah niat mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan niat ikhlas, yaitu ia dengan niat ikhlas, tentu ia, kata Nabi Muhammad SAW, pasti bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Bagaimana tandanya orang yang baca la ilaha illallah dia ikhlas? Apa tandanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ikhlas? Dan kalau dia ikhlas, dia pasti masuk surga.
Maka Nabi mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya bacaan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya ini menjauhkan dirinya, menjauhkanmu, kata Nabi Muhammad SAW, dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang hanya berzikir tetapi satu sisi dia maksiat lagi, ya bertobat. Tetapi kalau dia pun berzikir, kemudian maksiatnya sedikit demi sedikit menghilang, tandanya dia ada ikhlas dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang cuma ikut-ikutan, bukan yang cuma hanya keluar dari mulutnya, tetapi betul dia tanamkan dari hatinya. Artinya kita pun hendaknya begitu. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, pejamkan mata kita, taruh di dalam hati kita bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perbanyaklah bacaan la ilaha illallah, karena akan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga ini bermanfaat, dan nanti akan kita sambung lagi dengan zikir-zikir selanjutnya. Fa insyaallah di bulan Ramadan ini kita hatam sekaligus nanti ijazah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah jalan juang kami, Hizbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah.